Dia membuat jalan saat tiada jalan. Ulangan 31 ayat yang ke-8, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kemarin 17 Agustus Indonesia, bangsa kita memperingati ulang tahunnya yang ke-79. Ya, satu usia yang luar biasa dan yang menarik, kemarin diadakan untuk upacaranya di IKN. Ya, IKN itu arah dari Balikpapan menuju ke Samarinda. Dulu daerah itu termasuk daerah yang ini, tahun berapa saya ke sana itu hanya hutan-hutan, tapi sekarang sudah ramai. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kemerdekaan itu adalah satu hal yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, ya. Karena hidup di dalam kemerdekaan adalah hidup dalam kebebasan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita bahwa kemerdekaan itu hanya kita dapat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel merupakan gambaran daripada kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana bangsa Israel sebelum dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, perbudakan di Mesir, bangsa Israel adalah bangsa yang tertindas. Dimulai dengan Yusuf ketika menjadi raja, Yakub dengan lebih kurang 60 anggota keluarganya pindah ke Goshen. Dan sejak saat itu mereka menetap di Mesir. Dan lebih kurang 340-350 tahun bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar ketika mereka berada di Mesir. Dan selama mereka di Mesir, meskipun jumlah mereka banyak, tetapi mereka tidak berani, kalau boleh saya katakan, melawan pemerintahan yang ada di Mesir, ya, karena mereka mempunyai status sebagai budak. Yang namanya budak itu dijajah, yang namanya budak itu tidak mempunyai hak-hak di dalam kehidupannya. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Puncaknya adalah ketika Firaun memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membangun dua kota perbekalan, Piton dan Ramses. Dan kota ini adalah kota yang besar, ya. Jadi untuk membendung populasi daripada bangsa Israel, maka dengan istilahnya membunuh dengan cara yang halus, maka Raja Firaun memerintahkan bangsa Israel untuk bekerja rodi, bekerja paksa. Yang terakhir, mereka tidak disediakan jerami untuk membakar batu bata, dan itu menjadi hal yang sangat menyusahkan atas kehidupan daripada bangsa Israel. Dan sampailah teriak daripada bangsa Israel ketika mereka tertindas minta kepada Tuhan untuk membebaskan mereka, dan Tuhan mengutus Musa untuk memimpin daripada bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang membawa kepada kemerdekaan. Penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang membawa kepada kemenangan. Kita tahu bersama-sama bagaimana sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan melawan ilah-ilah orang Mesir dengan 10 tulah. Jadi 10 tulah itu adalah bukti daripada kemahakuasaan Tuhan, sehingga membuat orang Mesir itu gentar dan mereka melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Saudara-saudara,
Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun juga mengalami hal yang demikian. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu sama sekali tidak berharga di hadapan Tuhan. Itu sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan seperti dalam Mazmur 127, sia-sia bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam, hanya mendapatkan sepotong roti. Ini adalah kehidupan daripada orang-orang yang tidak disertai oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Satu kemalangan yang luar biasa kalau boleh saya katakan. Nah, itu berbeda sekali dengan kehidupan orang-orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sepanjang perjalanan mereka selama lebih kurang 40 hari, Tuhan bertindak dengan begitu luar biasa untuk melindungi, untuk memelihara, memberkati di dalam penyertaannya atas kehidupan bangsa Israel. Tetapi kita melihat satu hal yang kontradiksi. Bagaimana bangsa Israel sama sekali hatinya tidak terpaut dengan Tuhan, ya, sehingga mereka yang keluar dari Mesir itu tidak masuk tanah perjanjian. Nah, demikian juga Kristus sudah disalibkan. Keselamatan disediakan bagi semua bangsa. Keselamatan diberikan kepada semua orang, tetapi hanya diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat dari apa yang sudah kita baca tadi, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ketika di dalam kehidupan kita ada di dalam penyertaannya Tuhan, maka yang pertama yang akan kita lihat adalah Dia sendiri akan berjalan di depan. Tuhan akan berjalan di depan. Ya. Sebuah kendaraan lapis baja, penyapu ranjau, itu dia berada di depan. Jadi ketika ada ranjau yang ditanam, maka ranjau itu meledak ketika kendaraan ini melewatinya. Tetapi karena kendaraan ini memang dikonstruksikan, dibangun menjadi kendaraan yang kuat, ledakan ranjau itu tidak sampai menghancurkannya. Dan ketika ranjau itu sudah dibersihkan, maka orang-orang yang ada di belakang kendaraan penyapu ranjau itu mereka bisa aman berjalan di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakku. Ya, kita melihat yang seringkali saya ambil contoh adalah pengalaman daripada Naomi. Bagaimana ketika Naomi mengalami kekeringan, tidak hanya Naomi dan Elimelech di Bethlehem, ada banyak orang yang di Bethlehem juga mengalami hal yang sama. Tetapi mengapa hanya Naomi yang ditulis? Karena rupanya pada masa itu satu kampung atau satu kota itu hanya didiami pada masa itu kurang lebih hanya sekitar 20-30 kakak. Jadi kalau ada satu kakak yang pergi, maka itu kelihatan sekali. Nah, firman Tuhan menulis pada waktu itu Elimelech dan Naomi karena ada kekeringan di Bethlehem, mereka pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita ini adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Yang namanya jalan, sisi kanan, sisi kiri, itu sudah terlihat pasti. Ketika seseorang itu keluar dari sisi daripada jalan, maka dia tidak lagi bisa menikmati perjalanan yang benar. Ya, umpamanya kalau dia serong kiri sedikit demi sedikit, maka itu akan semakin membawa perjalanan itu jauh daripada titik. Ya, kalau di kapal atau di pesawat itu ada radar ya, radar itu ada mapnya, ada petanya.
Maka ketika kapal atau pesawat itu keluar sedikit, maka dia akan semakin jauh. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu pesawat Lion Air kalau tidak salah, tujuan Surabaya Kupang, tetapi mendaratnya itu sampai di Manado, ya. Kalau tidak salah jurusan Surabaya Manado, tetapi mendaratnya di Kupang, ya. Karena apa? Karena pilotnya membawa pesawat tidak sesuai dengan mapnya, ya, dengan peta yang ada. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa hidup kita tidak menikmati yang namanya rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera? Tidak hanya satu rancangan, tidak hanya satu peristiwa, tetapi ada banyak peristiwa, ada banyak rancangan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dari satu rancangan damai sejahtera kepada rancangan damai sejahtera kepada rancangan damai sejahtera, goalnya masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi dalam kehidupan orang percaya, ketika dia keluar dari rancangan damai sejahtera itu, semakin jauh dari tujuan masa depan yang penuh pengharapan, karena dia serong sedikit satu langkah, itu semakin jauh berjalan, maka itu semakin jauh dari titik yang ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Naomi meninggalkan Moab, meninggalkan Bethlehem, yang terjadi sebenarnya adalah Naomi meninggalkan penyertaannya Tuhan, ya. Dan ketika Naomi semakin jauh dari Bethlehem, maka semakin jauh penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan daripada Naomi. Nah, kita melihat ketika Naomi berada di Moab selama beberapa tahun bersama dengan keluarganya, Naomi katakan dalam kitab Rut, dengan tangan yang penuh aku pergi, sekarang dengan tangan kosong aku kembali. Artinya apa? Artinya segala yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan Elimelek dan Naomi ketika mereka berada di Bethlehem, dan mereka pindah, mereka bawa ke Moab, itu sama halnya dengan kata lain, Naomi membawa berkat yang daripada Tuhan, tetapi karena tidak diberkati, maka apa yang diterima oleh Naomi itu menjadi habis. Bapak Ibu Saudara, kadang saya melihat ada sebuah perilaku daripada jemaat, ya, maaf, di mana ketika dia undur daripada Tuhan, dan ketika saya datang ke sana, dia selalu katakan, Om, bantu saya dalam doa supaya saya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan hanya membantu doa, tetapi masalah berkat itu adalah masalah pribadi antara orang percaya dengan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan daripada orang percaya itu seperti sebuah wadah, ya. Ketika dia hubungannya baik dengan Tuhan, maka wadahnya itu atau hidupnya itu akan diberkati oleh Tuhan, atau wadah hidupnya itu akan ditambahi oleh Tuhan. Tetapi ketika dia jauh daripada Tuhan, sebenarnya wadahnya itu tidak ada yang mengisi, hidupnya tidak ada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Kisah yang lain adalah kehidupan daripada Lot dan Abraham. Ketika dalam pasal yang ke-13 dikatakan, karena begitu banyak yang diterima oleh Lot dan Abraham, sehingga tanah di mana mereka tinggal bersama-sama itu nggak cukup. Sehingga Abraham berkata dengan Lot, Lot, tidak mungkin kita bersama-sama. Kita harus berpisah. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Lot, dia melihat sepanjang sungai Yordan itu adalah tanah yang subur karena dialiri dengan sungai Yordan, ya. Dan Lot tidak berpikir bahwa di sepanjang sungai Yordan, di mana tempat yang dia pilih, itu ada kota Sodom dan Gomora, satu kota yang dibenci oleh Tuhan oleh karena dosa-dosanya.
Tetapi kita melihat bagaimana Lot ini memilih dekat dengan Sodom dan Gomora, bahkan dia tinggal di sana. Itu adalah sesuatu hal pilihan yang salah. Lot bisa mempertahankan imannya, tetapi karena dia dalam lingkungan, dalam situasi kondisi yang tidak membawa nama Tuhan dipermuliakan, maka sedikit banyak itu membuat sebenarnya hidup rohani Lot tidak bertumbuh, ya. Dan itu yang membuat pada akhirnya Lot kehilangan semuanya ketika Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora. Tetapi beda dengan Abraham. Abraham diberi tempat yang tidak dipilih oleh Lot, yang secara manusiawi tempat itu adalah tempat yang tandus, tempat itu adalah tempat yang kering, tempat itu adalah tempat yang tidak menghasilkan. Tetapi Tuhan katakan, sebatas mata Abraham memandang, tanah itu akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, sebatas Abraham memandang itu artinya adalah setiap jengkal tanah yang pada akhirnya nanti dikelilingi oleh Abraham, tanah itu menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita lihat pengalaman daripada Ishak ketika berada di Gerar. Bagaimana Gerar itu sudah menjadi sebuah tradisi, bahwa di tahun-tahun, di bulan-bulan tertentu itu akan terjadi kekeringan yang luar biasa. Dan justru pada masa kering Tuhan memerintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar, jangan pergi ke Mesir. Dan kita melihat sebuah pengalaman yang luar biasa dari kehidupan Ishak yang menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan mampu membuat tanah yang tandus, Tuhan mampu membuat tanah yang keras, menumbuhkan benih yang ditabur oleh Ishak. Jadi jelas sekali di sini kalau kita mau melihat bahwa berkat itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau diberkati, maka kita harus hidup menurut maunya Tuhan. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kemudian yang berikut, dia sendiri akan menyertai engkau. Dalam Injil Matius di sana dikatakan bahwa Yesus disebut juga sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal yang pertama di sana dikatakan oleh Daud, gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Ya, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mengalami yang namanya siang dan malam. Kita mengalami yang namanya matahari terbit dan matahari terbenam dan menjadi gelap. Ketika ada di siang hari, mulai pagi matahari terbit sampai dengan sore, sinar matahari menyertai. Artinya waktu itu adalah waktu aktivitas. Semuanya boleh terlihat dengan baik, semuanya bisa kita kerjakan dengan baik. Tetapi malam hari itu menjadi gelap, ya, itu menjadi gelap sekali. Dan ketika gelap, di sana adalah waktunya pencuri mulai melakukan aksinya, ya. Kegiatan-kegiatan yang merugikan kejahatan itu mulai melakukan aksinya. Nah, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, itu menyertai tidak hanya di waktu siang, tetapi juga menyertai di waktu malam. Artinya apa? Artinya dalam segala keadaan Tuhan itu ada untuk kita. Ketika kita diberkati, Tuhan ada untuk lebih memberkati lagi. Ketika kita dalam kesusahan, Tuhan menghibur. Ketika dalam peperangan, Tuhan menjadi panglima perang kita. Ketika dalam kesulitan dan kesukaran, Tuhan membuat jalan bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, di sana ada satu ayat yang kurang lebihnya mengatakan demikian. Tuhan akan membawa bangsa Israel ke jalan yang lain, ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak berpikir kembali untuk kembali ke Mesir. Atau dengan kata lain, Tuhan mau menguji kesetiaan dan iman daripada bangsa Israel kepada Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan perhadapkan bangsa Israel dengan laut Teberau, dan di belakang itu ada orang Mesir. Satu hal yang harus kita tahu, ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, masalah, persoalan, kesulitan dan sebagainya, sebenarnya di saat yang sama Tuhan juga memberikan jawaban. Tuhan menyediakan jawaban atas kehidupan kita. Cuma masalahnya adalah ketika kita menghadapi kesulitan dan kesukaran, kita tidak memandang ke atas, tetapi kita memandang dengan kekuatan diri kita yang sangat-sangat terbatas ini. Saya teringat dengan satu kalimat luar biasa yang dikatakan oleh Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Artinya jika segala sesuatu itu ada di dalam kendalinya Tuhan, maka yang buruk itu akan menjadi baik, yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, ketika bangsa Israel menghadapi laut Teberau, mereka tidak tahu bagaimana menyeberangi laut itu. Tetapi Tuhan sudah menyediakan skenario bagaimana Tuhan akan memerintahkan Musa untuk membelah laut itu, ya, dengan kuasanya, dengan perantaraan daripada Musa yang mengangkat tongkat, Tuhan membelah laut itu. Dengan kata lain, bangsa Israel hanya beberapa saat saja berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mungkin dengan doa, Tuhan sudah lepaskan kami dari 10 tulah, maka saat ini juga Tuhan akan melepaskan kami dari orang-orang Mesir untuk boleh melewati laut Teberau. Kira-kira doa yang Tuhan berkenan kira-kira seperti itu seharusnya. Tetapi bangsa Israel tidak. Justru mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Dengan kata lain, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Ada sebuah keputusasaan, ada sebuah ketakutan yang melanda daripada bangsa Israel ketika di depan menghadapi laut yang tidak bisa diseberangi. Di belakang ada orang Mesir yang mengejar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita menghadapi hal yang demikian. Tetapi ingat, Immanuel itu ada di dalam kehidupan kita. Immanuel itu ada menyertai dalam kehidupan kita. Panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu akan membuka jalan di saat tiada jalan. Tangan Tuhan itu akan menolong di saat tidak ada yang menolong, karena Dia adalah Tuhan di atas masalah, Tuhan di atas persoalan, Tuhan di atas sakit penyakit kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Yang berikut, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan sangat-sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita, ya. Bagaimana ketika Daniel berada di lubang singa, Tuhan tatupkan mulut singa yang kelaparan itu sehingga mereka tidak memakan Daniel. Bagaimana Sadrak, Mesha dan Abednego ketika dibuang di dapur perapian, api itu tidak bisa membakar. Tuhan sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil dalam kehidupan, memanggil dan memilih kehidupan kita, artinya Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Kita bangga mempunyai Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan menjadi pembela, penolong, pemberkat di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang berikut, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini yang harus kita jaga dalam hidup kita orang percaya. Ketika kita takut, iman kita menjadi lemah, ya. Tetapi ketika iman kita kuat, maka ketakutan itu yang akan pergi dari kehidupan kita.
Hidup orang percaya itu tidak pernah patah hati. Dia selalu optimis. Mengapa? Karena ada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan sesaat kita mengalami yang namanya tandusnya Gerar. Tetapi tidak selamanya dalam kehidupan orang percaya itu dalam penderitaan, dalam masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan itu sementara, tetapi berkat itu yang terus akan Tuhan limpahkan. Ya, jika hari ini saudara mungkin mengalami masalah dan persoalan, ingat baik-baik, itu hanya sementara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat esok matahari yang bersinar membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi dalam hidup ini. Biarlah setiap kehidupan kita yang hadir pada pagi hari ini, kita menikmati kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, kutuk sudah dikalahkan, ya. Segala macam penderitaan sudah Tuhan angkat. Yang ada menjadi milik orang percaya itu adalah kemenangan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.